Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya, rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu, habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada kalian Allahu Akbar, nggak ada, nggak bisa. Nggak ada, yang ada Salli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada usalli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada, nggak ada. Salah. Bertobatlah nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullahaladzim. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya di YouTube channel saya. Dan pada kesempatan hari ini, saudara-saudara, saya hanya ingin menanggapi satu video yang saudara sudah lihat di bagian depan. Dan video ini merupakan video dari pemilik akun bernama Fikri Murtada dan akunnya bernama Bang Morteza. Dan di dalam video ini, saudara-saudara, ada begitu banyak penghinaan yang dilontarkan atau diucapkan ya sambil tertawa luar biasa dari seorang Fikri Murtada ya. Dia menghina sekali umat Katolik dan juga umat Kristen. Meskipun kalau kita bicara soal penghinaan bagi kami, umat Katolik maupun umat Kristen itu bukan barang baru. Kami sudah sering dengar hal itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu kita dengar ya, saudara-saudara, Agustan kentutin Alkitab ya. Jadi untuk penghinaan terhadap umat Katolik maupun Kristen itu bukan hal baru. Kita sudah sering dengar, saudara-saudara. Tapi kita tahu, saudara-saudara ya, kita diajarkan tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Kita diajarkan oleh Tuhan sendiri, saudara-saudara, oleh Yesus sendiri untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kami harus mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kami. Itu yang harus kami lakukan. Karena kalau bicara soal pembalasan, saudara-saudara, itu urusannya Tuhan, saudara, bukan urusan kita. Kita diminta untuk mendoakan musuh. Kita diminta untuk berbuat kebaikan, saudara. Meskipun orang berbuat jahat terhadap kita, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Itu baru namanya pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Dan kalau kita lihat di video ini, saudara, bagaimana Fikri Murtada begitu menghina umat Kristen, saudara. Ada kalimatnya, saudara, di dalam video ini mengatakan seperti ini. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung. Kalau Protestan dia tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulang nanti setelah kalian tobat, tuturnya. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, ya. Tolong pulangkan tiang itu nanti ke PLN biar ada untuk gantung trafo sama kabel. Berubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Nah, ini merupakan apa yang disampaikan oleh Fikri Murtada ini, saudara-saudara. Jadi dia menghina salib seperti tiang PLN, saudara-saudara. Dan itu merupakan satu penghinaan yang luar biasa yang diucapkan, saudara-saudara, oleh Fikri Murtada atau Bang Morteza, saudara-saudara. Tapi itulah, saudara-saudara ya, kita sebagai orang Kristen tidak tidak merasa aneh akan hal ini, saudara-saudara, karena firman Tuhan sendiri berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, firman Tuhan bilang begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kebodohan bagi siapa? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah
kekuatan Allah. Kalau kita bicara tentang salib, saudara-saudara, jelas kita ingat pengorbanan Kristus, kita ingat cinta Kristus bagi kita, kita ingat kasihnya yang dia buktikan di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi Fikri murtada begitu menghina salib, sehingga dia mengatakan bahwa salib itu sama dengan tiang PLN. Saudara-saudara, itu satu penghinaan. Tapi kita sudah baca firman Tuhan, dan menurut 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib itu memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kami paham bagian ini, saudara-saudara. Jadi kami tidak bereaksi yang saudara, benci ya, atau mendoakan supaya dia celaka ini dan itu. Itu bukan bagian kami, saudara. Itu urusan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, Roma 12 ayat 19, sekali lagi, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Allah yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Tuhan tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalas. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya, kami sudah terbiasa dihina dan memang kami diminta untuk tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena untuk urusan pembalasan, saudara-saudara, itu urusan Tuhan. Urusan murka Allah itu urusan Tuhan. Dan ternyata saudara-saudara, saya dikirimi berita oleh seorang teman pendeta mengirimkan link ini bahwa Fikri murtada sudah ditangkap. Beberapa hari yang lalu dia menghina umat Katolik dan umat Kristen, tertawa, terbahak-bahak, ngeri saudara-saudara penghinaannya. Dan ternyata saudara-saudara dia sudah ditangkap saudara-saudara oleh polisi karena menista agama. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian ini kita belajar saudara-saudara bahwa Tuhan itu adil ya. Dari penangkapan Fikri murtada ini, saudara, menunjukkan bahwa Tuhan itu adil, saudara. Tuhan itu adil, Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu tidak tuli, saudara. Dia Tuhan yang melihat, dia Tuhan yang mendengarkan setiap seruan-seruan dari orang-orang yang memang dihina, saudara. Tuhan tidak tertidur, Tuhan itu hidup, saudara. Dan inilah, saudara, nyatanya, saudara, Tuhan buktikan bahwa dia Tuhan yang adil, saudara, ya. Dan seturut firman Tuhan kita tahu, misalnya Nahum 1 ayat yang ketiga, benar Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan juga adil. Nahum 1 ayat 3 bilang begini, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Kalimat tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah itu sedang berbicara tentang keadilan Allah. Benar dia Allah penuh kasih, tapi ingat dia juga Allah yang adil. Kita buat kesalahan, tidak mau bertobat, Tuhan tidak tutup mata. Kita tidak usah mendoakan orang supaya celaka, kita tidak usah mengeluarkan caci maki ini dan itu, tidak perlu. Umat Katolik dan umat Kristen, pembalasan hak Tuhan, saudara, dia sudah menerima ya akibatnya, saudara. Ya, pada akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Sekali lagi, pada bagian ini sedang bicara tentang Tuhan itu adil. Ya, Yeremia 17 juga ayat 9 dan ayat yang ke-10 mengatakan hal yang sama. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati. Tuhan itu menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan membalas setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya, saudara. Ya, ini saudara yang dikatakan firman Tuhan. Dan saya juga bersyukur dan memberikan hormat kepada pemerintah yang cepat sekali, saudara,
untuk bertindak dan menangkap Fikri Murtada ini, saudara. Karena ini memang suatu penghinaan, harus adil. Saya lihat di detik.com, di situ dikatakan bahwa pejabat sementara Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Teuku Fatir Mustafa, mengatakan Fikri sudah ditangkap sejak Sabtu 21 Oktober 2023. Pelaku ditangkap di Jalan Pengabdian, Desa Bandar Klipa, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan langsung diperiksa. Hormat diberi untuk pihak kepolisian. Allah itu adil, dia bisa hukum secara langsung, tapi dia juga bisa pakai pemerintah untuk menghukum. Jadi Anda terima sudah ya akibatnya, ya Anda terima sudah hukumannya. Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 32, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ya, termasuk apa yang dialami oleh Fikri Murtada, pemilik akun ini, saudara, @bangmorteza. Anda layak menerima hukuman ini, saudara. Ya, Anda layak menerima hukuman ini karena Anda sudah menghina sekali. Ya, itu penghinaan sekali bagi umat Katolik dan umat Kristen, dan pemerintah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Anda memang harus dihukum. Ya, lalu ayat yang ketiga dikatakan, Roma 13 ayat 3 dan 4, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi apa yang dialami oleh Fikri Murtada, saudara, dia sudah ditangkap, ya, yang nama akunnya @bangmorteza, ya, itu akibat dari perbuatannya, saudara. Sekali lagi, Allah itu adil, dia bisa hukum secara langsung, tapi dia juga bisa pakai pemerintah untuk menghukum. Jadi Anda terima sudah ya akibatnya, ya Anda terima sudah hukumannya. Anda berani berbuat, ya Anda berani bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang menghina agama lain, itu kan berbahaya, saudara. Ya, Anda akan berhadapan dengan hukum, ya. Jadi tolonglah Pak Fikri Murtada, kalau bisa Anda bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, ya Anda terus menghina, ya itu bahaya. Ya, Anda sudah tahu kan, beberapa waktu yang lalu Agustan menghina Alkitab, ya, dia kentutin Alkitab, dan akibatnya kan Anda tahu kan, Agustan itu meninggal, saudara, ya. Jadi tolong, lebih baik cepat bertobat sebelum Tuhan turun tangan langsung. Sekarang Tuhan masih pakai pemerintah nih. Lebih baik Anda bertobat, Fikri Murtada. Jangan lagi menghina agama-agama lain, jangan, saudara. Saya pikir semua agama itu diajarkan untuk menghargai agama yang lain, bukan menghina agama yang lain. Ya, tidak boleh seperti itu. Kalau Anda menghina agama lain, Tuhan adil. Tuhan akan tegur kamu langsung, atau Tuhan bisa pakai pemerintah untuk menegur kamu. Jadi tolong, ini negara hukum, jadi jangan buat sesuatu yang melanggar hukum. Dan bagi kita semua, saudara-saudara, kita yang jengkel dengar apa yang disampaikan oleh Fikri Murtada, sudahlah, kita doakan dia, karena kita umat Katolik, umat Kristen, kita tidak diajarkan untuk membalas jahat dengan jahat, ya. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tolong jaga itu mulut, tolong jaga itu lidah. Ya, mau bicara tuh pikir baik-baik dulu baru bicara. Anda salah bicara, menghina agama orang lain, hukum berlaku, keadilan Allah berlaku, Anda akan mengalami hal demikian, saudara. Untuk ayat yang ke-10,
yang mengatakan siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ini tidak hanya berlaku bagi Fikri Murtada saja, bukan hanya sebagai teguran buat Fikri Murtada, tapi bagi semua kita pun. Jaga lidah kita, jaga mulut kita, ya. Jangan sampai saudara kita akan mengalami kesusahan karena mulut kita tidak bisa dijaga, lidah kita tidak bisa dijaga, ya, bicara hal-hal yang buruk, menghina agama lain, ini dan itu tidak boleh, saudara, tidak boleh. Kita menghina agama lain, ya saudara, itu berbahaya. Ini negara hukum, Anda akan menerima hukuman, ya saudara. Hanya ini video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.